Panggilan ini kini direkam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Sampai jumpa kembali di Tatak Maya 4 ini. Materi 1.3 yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik atau juga pembelajaran berbasis berdiferensiasi. Mudah-mudahan kakak semua sehat, kemudian bisa mengikuti dari awal sampai akhirnya. Kemudian hendaknya juga nanti sampai pengambilan sertifikat PKG hendaknya kita sama-sama di di program PKG ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik kakak semua ya. Baik kakak semua, ini materi kita pada sore hari ini yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik ya. Saya rasa kakak semua dari sepanjang program PKG ini dilaksanakan, saya rasa ini intinya kak dari semua yang kita pelajari, baik yang sudah maupun yang bakal kita pelajari kakak semua. Saya rasa disinilah letak kuncinya kakak semua. Bagaimana kita menjadi seorang guru PJOK, yaitu bagaimana pembelajaran kita itu berdampak positif terhadap perkembangan anak, baik perkembangan jiwa, baik perkembangan mental maupun perkembangan fisiknya. Nah, jadi mudah-mudahan kita sebagai seorang guru PJOK bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak peserta didik kita. Kemudian kakak semua, ini kesepakatan kelas kita seperti disampaikan dari awal ya. Setiap pertemuan tatap maya, yang pertama kita wajib menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika ada salah seorang yang menyampaikan pertanyaan atau juga menyampaikan penjelasan. Kemudian kan hadir seutuhnya ya, mulai dari awal hendaknya sampai menit terakhir. Kemudian menghargai waktu kita bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kemudian boleh mengklik raise hand atau juga angkat tangan untuk sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Kemudian kakak semua, ini yang diharapkan pada sesi ini atau juga modul 1.3 ini. Yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental usianya, sesuai usianya. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ini kakak semua, tujuan sesi kita pada sore hari ini ada 3 macam ini. Yang mudah-mudahan nanti sama-sama kita bahas, sama-sama kita belajar, ya sama-sama kita memberikan pendapat bagaimana kita dalam ketiga komponen ini bisa kita pahami dalam pertemuan pada sore hari ini. Nah, ini agenda kita kakak semua, 5 menit pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian 30 menit nanti ada role play atau bermain peran ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nanti ada videonya kakak semua ya. Kemudian menuliskan peran guru peserta didik dalam pembelajaran siswa center learning ya. Ada nanti saya bagikan nanti linknya. Kemudian aktivitas kedua menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dan berbagai jenjang usia. Kemudian 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. Aktivitas ketiga, menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul. Kemudian penutup, ya refleksi dan foto bersama. Ini kakak semua. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik, apa yang menandakannya. Nah ini kakak semua, sambil kita memperhatikan ini, ya kemudian
kita coba kembali menghayal seperti itu atau membayangkan bagaimana kita mengajar selama ini. Ya, di sini ada gambar seorang guru PJOK ya yang lebih mendominasi ya, artinya terlalu membawa gaya komando di dalam pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Nah, kemudian di sini apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, kita bayangkan ya kakak semua, selama kita memberikan pelajaran di sekolah, apakah kita tidak memberikan ruang gerak sedikit pun kepada siswa untuk eksplorasi, kemudian berimajinasi dan gerakan-gerakan mereka yang lain, ya? Apakah gerakan yang mereka lakukan harus sesuai atau cocok dengan yang pernah kita ajarkan, harus sesuai dengan yang kita ajarkan. Seperti itu kakak semua. Ya, sambil kita bayangkan di sini, ya. Kemudian kakak semua, ini ada video seperti kata pakar, kita saksikan sama-sama kakak semua, ya. Apa kira-kira menurut seorang pakar terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik, kakak semua, apakah kira-kira sudah dipahami? Apa kita ulangi lagi videonya? Ulang, Kak. Ya, kita ulangi lagi Kak ya, sama-sama kita lihat artinya apa kata pakar ini terhadap tentang bagaimana mengajar itu berpusat pada peserta didik. Kita ulangi lagi ya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik kakak semua, itu merupakan seorang pakar seorang pakar pendidikan, bagaimana kita mengajar itu berpusat pada peserta didik. Artinya kakak semua, sekilas kita pahami bersama
bahwasanya pembelajaran berpusat peserta didik adalah bagaimana siswa itu mengembangkan gerakan yang mereka ketahui, anak kakak semua. Artinya ketika anak-anak kita disuruh melakukan passing misalkan, disuruh melakukan melompat misalkan, mereka tidak tahu itu bukan merupakan suatu kelemahan, itu merupakan mereka akan mencari gerakan-gerakan yang sesuai yang mereka mampu kakak semua. Artinya ketika anak itu menikmati gerakan yang mereka lakukan, kita berikan support. Jangan sampai kita patahkan gerakan yang mereka lakukan yang mengatakan itu salah, oh itu nggak benar seperti itu. Nah, itu merupakan suatu kekeliruan yang kita berikan kepada peserta didik. Apapun yang mereka lakukan kakak semua, selagi mereka menikmati gerakan itu, kita support dan kita perbaiki secara perlahan. Nah ini kakak semua, ini ada aktivitas 1, ya. Kita melakukan role play, artinya bermain peran kakak-kakak semua. Di sini ada video, ya. Ada video, nanti kakak semua akan lihat. Nah, ini kakak semua. Nanti karena kita di sini ada 6 orang, ya, kita akan bagikan kelompok, ya. Nanti apa namanya? Kita akan bagikan video. Nanti kita akan bergantian. Nanti untuk Kak Musmir itu berpasangan dengan Kak Manzalmi, ya. Kemudian Kak Siono berpasangan dengan Kak Yohanre. Nah, kemudian Kak Wiji nanti akan berpasangan dengan Kak Kurnia, ya. Mungkin kalau Kak Kurnianya masih dalam perjalanan, nanti berarti Kak Wiji nanti langsung dengan saya sendiri. Ini ada videonya Kak semua. Nanti silakan kakak lihat. Kira-kira video ini yang mana kira-kira kakak sukai. Ya, nanti akan bergiliran melakukan gerakan ini. Ya, Kak Siono nanti duluan dipandu atau juga disaksikan oleh Kak Yohanre. Kemudian Kak Musmir melakukan, disaksikan oleh Kak Manzalmi. Ya, ini ada gerakan. Kita saksikan terlebih dahulu gerakannya. Oke, terlihat ya Kak semua ada 5 macam gerakan. Ya, ada gerakan 1, tangan ke bawah terus ke atas, menyentuh apa namanya, tumit, ya, atau juga menyentuh mata kaki. Kemudian tangan ke depan terus ke atas. Kemudian yang kedua ada jumping jack. Kemudian gerakan ketiga ada lari di tempat. Kemudian gerakan 4 ada menyilang, kaki kanan disentuh oleh tangan kiri, kemudian tangan kanan menyentuh kaki kiri. Kemudian gerakan kelima ada melompat, ya, secara serempak kedua kaki. Gimana kakak semua terlihat di layar? Ya. Gimana Kak Musmir, terlihat Kak Musmir? Terlihat. Terlihat. Kak Manzalmi terlihat Kak Manzalmi? Ya. Nah, ini kakak semua, boleh kakak pilih, ya, boleh dipilih yang mana kira-kira yang kakak sukai gerakan dari kelima ini. Nanti Kak Siono akan berpasangan dengan Kak Yohanre, ya. Kak Musmir akan berpasangan dengan Kak Manzalmi. Artinya ketika Kak Manzalmi melakukan, Kak Musmir melakukan, diperhatikan oleh Kak Manzalmi. Ya, gerakan yang mana kira-kira yang ditiru oleh Kak Musmir. Nanti sebaliknya, ketika Kak Manzalmi melakukan, diperhatikan oleh Kak Musmir, gerakan mana yang paling disukai oleh Kak Manzalmi.
Nah, kemudian kakak semua, sebelum kita melakukan, kita akan hitung denyut nadi dulu, Kak. Hitung denyut nadi, nanti dicatat di kertas, denyut nadi sebelum latihan, ya. 10 detik saja kalikan 6, Kak. Ya, boleh ambil pena, boleh kakak semua diingat-ingat sebelum kita melakukan gerakan ini. Boleh ambil pena terlebih dahulu, hitung denyut nadinya, berapa kali denyut nadi. Ya, denyut nadi dihitung dulu. Sudah dapat itu silakan ditulis di buku. 10 detik saja Kak dihitung denyut nadinya. Kemudian dituliskan kalikan 6. 10 detik itu berapa kali denyut nadi, kalikan 6 ditulis di situ. Nah, silakan lakukan ini kakak semua selama 1 menit nanti. Nanti yang menghitung stopwatchnya itu adalah yang memperhatikan. Nah, yang memperhatikan misal Kak Musmir melakukan 1 menit. Ya, Kak Manzalmi menghitung waktunya selama 60 detik, nanti bilang stop atau berhenti. Begitu juga dengan Kak Siono melakukannya, Kak Yohandre akan menghitung waktunya. Boleh sekali lagi, sudah dihitung kakak-kakak semua denyut nadi awalnya? Sudah ya? Kak Manzalmi sudah dihitung denyut nadinya Kak Manzalmi? Baik, kalau sudah, silakan Kak Siono dengan Kak Musmir, ya, Kak Musmir dan Kak Wiji melakukan gerakan yang dipilih. Kak Wiji saya perhatikan, Kak Siono diperhatikan oleh Kak Yohandre, Kak Musmir diperhatikan oleh Kak Manzalmi. Saya hitung 60 detik, nanti saya bilang berhenti, berarti Kak Wiji berhenti melakukan gerakan yang Kak Wiji lakukan. Boleh? Boleh silakan dimulai sekarang, yang sudah siap. Ambil pilihan gerakan yang mana. Silakan Kak Yohandre dipastikan Kak Sohono melakukan gerakan yang disukainya. Kemudian Kak Wiji boleh melakukannya yang baru saya perhatikan karena kita ada 6 orang. Kak Musmir boleh Kak dipilih Kak gerakan yang disukai Kak. Silakan Kak Wiji. Selama 60 detik Kak ya. Boleh Kakak sendiri yang memperhatikan, boleh saya juga boleh. 60 detik. Oke, silakan. Oke, lanjut terus. Masih 30 detik lagi, Kak Wiji. Oke, stop. Selesai. Boleh dihitung lagi denyut nadinya. Kak Siono, Kak Wiji, dan Kak Musmir. 10 detik kalikan 6, Kak. Silakan. Ditulis di buku lagi. Setelah itu denyut nadi, silakan ditulis berapa denyut nadinya setelah latihan. Kalikan 6 selama 10 detik, kalikan 6. Baik, sudah Kak Siono, Kak Wiji, dan Kak Musmir, denyut nadinya dihitung. Sudah ya? Oke, kalau sudah sekarang giliran Kak Yohandre dan Kak Manzalmi lagi. Boleh Kak dipilih Kak? Gerakan yang mana kira-kira yang paling disukai? Silakan pilih Kak yang mana.
Kak Yohandre boleh Kak Yohandre lakukan Kak Yohandre. Lari di tempat aja kau no. Boleh silakan ya pilih Kak. Ini apa namanya? Pilih Kak, silakan. Selama 30 detik Kak ya. Kak Yohandre tadi sudah melakukan Kak Yohandre? Belum Kak, belum Kak. Silakan Kak Yohandre dipilih Kak Yohandre yang mana pilihan makanan yang disukai. Diperhatikan oleh Kak Sino, Kak Manzal, diperhatikan oleh Kak Musmir. Oke, 1, 2, 3. Silakan Kak. Ya, selama 60 detik Kak ya. Oke. Kak Yohandre memilih gerakan menyilang. Terus masih 10 detik. Oke, 20 detik. Terus Kak selama 30 detik. Oke, menit ke-40 40 detik. Lagi tinggal 20 detik lagi, Kak. Terus Kak Manzalmi semangat, Kak. Ya. Menit ke-50 lagi. Baik, stop, Kak. Ya, selesai. Silakan Kak Yohandre dan Kak Manzalmi. Mohon dihitung denyut nadinya. Denyut nadi latihannya. Selama 10 detik kalikan 6, Kak. Ya, itu Ayu Laura nih itu lagi itu ngumpulin duitnya. Kalau udah kumpul semua nih, kalau udah 135 berarti dia datang sini. Kalau dia datang tuh berarti udah ada duitnya. Jadi nanti Ayu Laura tuh bilang mau ngambil bola yang 135 tuh. Nanti itu tuh berarti itu ya. Ya, silakan udah Kak Musmir, Kak Manzalmi silakan ditulis denyut nadinya Kak di kertas. Kemudian kita lanjut Kak ya, kita lanjut ya. Setelah pelaksanaan ini. Nah, ini Kak. Ini nanti dibantu ya, dibantu saja oleh apa namanya? Biar saya bantu nanti. Ini Kak, boleh di apa namanya? Di fitur chat boleh diklik. Mungkin kalau Kak Wiji dan ini jadi selesai, silakan diklik ini Kak Yohandre untuk menghitung apa namanya? Menuliskan hasil yang kita lakukan pada sore hari ini. Ya, gambarannya seperti ini. Nah, ini ya. Silakan tadi Kak Yohandre milih gerakan berapa, kemudian Kak Siono milih gerakan berapa, Kak Musmir tadi milih gerakan berapa, Kak Manzalmi juga milih gerakan berapa, boleh. Kak Manzalmi tadi milih gerakan yang berapa, Kak Manzalmi? Lari di tempat tadi tuh. Lari di tempat, bentar kita lihat dulu lari di tempat tadi. Lari di tempat berarti gerakan ketiga. Ya, gerakan ketiga, kita ambil gerakan ketiga. Kemudian Kak Musmir tadi gerakan apa tadi Kak Musmir? Kak Musmir? Tadi pilihkan gerakan berapa? Jongkok tadi, jongkok berdiri apa? Oh, jongkok berdiri. Yang pertama berarti. Ya. Yang Ya. pertama, jongkok berdiri berarti yang pertama. Oke, silakan Kak Siono tadi silakan diklik Kak. Kak Siono tadi gerakan ke berapa? Kak Wiji tadi gerakan jumping jack. Itu ada gerakan.
Jasa ketiga. Ya, betul Ya, sekali betul rekan sekali kedua. rekan kedua. Silakan Kak. Silakan Kak. Kak Yohandre, Kak Kak Yohandre, Kak Siono, Siono, Kak Wiji diketik denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Kalau boleh Kak Musmir, denyut nadi awalnya berapa tadi Kak? Kak Musmir, Kak Musmir. berapa denyut Berapa nadi awal denyut nadi tadi? awal tadi? Kak Musmir, Kak Musmir. Dikali 6 tadi Kak. ya kalikan Ya, 6. kalikan 6 tadi. Berapa denyut Berapa nadi denyut awal Kak nadi awal Musmir Kak tadi? Musmir tadi? Boleh Kak Boleh Manzalmi, Kak Kak Manzalmi, Manzalmi berapa denyut nadi awal? Awas 15. 15 kali 6 ya? kali 6 ya? Sinyal Sinyal kayak kayak no. sinyal aja. Gimana Berapa kawan? Kak Berapa Kak Manzalmi? Manzalmi? Ya gimana kawan? Kona? Kak Kak Manzalmi berapa Manzalmi denyut berapa nadi denyut nadi awalnya? awal Kak? Awal tadi Tadi 5 melakukan gerakan kono. Berapa Kak? Berapa Kak? Awal Awal 15 15 sudah melakukan bukan 5. 5. Oke, Oke, 15 kali 6. 6. Akhir Akhir 45. 45. 45 awal. 45 awal. Awal Awal 15 15. setelah gerakan Gerakan 45. Oke. Oke. Kalau Kak Kalau Musmir Kak berapa Musmir Kak berapa Kak Musmir? Musmir? Pertama 14 Kak saya. Siono mohon diinikan dulu. Pertama Kak Siono Siono. mohon di Oke, 14 kali 6. Yang kedua berapa Kak? Yang kedua Kak Musmir yang kedua. saya. Ya, Kak Musmir. Ya, yang pertama tadi 14. Yang kedua tadi Yang 18. kedua 18. 18. Oke, siap Kak. 108. Baik, kira-kira Kak Manzalmi ya. Kira-kira yang dilakukan oleh Kak Musmir dengan gerakan yang tadi kira-kira udah betul apa masih salah apa udah sempurna apa bagaimana Kak? Kak Manzalmi, boleh Kak berbagi Kak? Oh, kalau menurut saya tidak ada salahnya tuh mungkin ada di apa itu namanya? Ada gerakannya tidak dilakukan secara serius atau Secara urut. Yang kedua mungkin ya kalau di sini Kak Ono sinyal Kak Ono jadi agak apa tuh agak terputus-putus. Kalau pelaksanaannya sudah bagus itu Kak Ono. Oke. Baik, kalau Kak ini Manzalmi, Kak Musmir yang dilakukan oleh Kak Manzalmi bagaimana? Kira-kira Kak? Saya kira tadi udah cukup bagus sesuai dengan urutannya. Dia mengikuti gerakan itu sangat santai, enjoy, mengikuti irama. Baik. Boleh nanti Kak Siono sambil diketik di lamannya ini, kan nampak itu yang saya ketik untuk apa namanya umpan balik terhadap gerakan oleh pasangan kita. Kak Siono boleh kira-kira dilakukan Kak Yohandre tadi bagaimana? Sambil diketik juga Kak ya. Kak Siono sambil diketik sambil ngomong Kak. Punya Yohandre atau gimana Kak?
Iya, punya Kak Yohandre. Oh, Yang Kak Siono komentari yang dilakukan oleh Kak Yohandre, Kak Siono. di situ Kak langsung. Ya, di sini sambil ngomong Kak. Apakah sudah bagus? Apakah sempurna? Apakah masih ada gerakan-gerakan yang tertinggal seperti itu? Kan sudah bagus. Ya. Ketiknya mana? Kok nggak mau diklik? Klik aja Kak. Ini saya juga bisa ngetik. Nggak mau diklik. Bentar. Tombol ketik. Nggak mau. Tadi Oke, mau. bisa ketikkan. Nah, ini udah bisa ketik Kak Siono. Tinggal ngilik 2 kali aja Kak. Oke Kak Wiji, untuk denyut akhirnya Kak belum Kak Wiji. Gerakan yang dilakukan. Kemudian Kak Yohandre, boleh Kak sambil coba ketikkan komentari gerakan dilakukan oleh Kak Siono tadi Kak Yohandre. Kak Yohandre juga belum menulis denyut nadi awal dan denyut nadi akhir Kak Yohandre. Berarti langsung isi, Pak. Ya langsung isi, boleh langsung sambil ngomong boleh juga. Nah, diisi aja Kak Yohandre. Gimana Kak Siono? Udah. Ya. Oke. Mana punya Kak Siono? Ngetik ke komen apa? Ke Yohandre itu udah masuk kan, Kak? Ya, ngomennya di. Oke, bagus. Kak Yohandre lagi ketik di apa namanya? Belum mohon Kak Siono. Mohon Kak Siono. Oke. Oke, kita gantian. Baik, silakan Kak Yohandre lagi diketik punya di kolom Kak Siono. Kira-kira gerakan yang dilakukannya tadi udah sempurna? Apakah masih ada perbaikan? Apakah sudah sudah lincah? Apa seperti apa Kak Yohandre? Boleh diketik Kak Yohandre di kolom Kak Siono itu. Baik, sambil Kak Yohandre menulis kakak semua, udah terlihat di sini kakak semua bahwasanya ada peningkatan denyut nadi, ya. Kemudian ada hal-hal yang kita saksikan dan kita juga bisa memberikan penilaian kepada kawan-kawan kita yang melakukan ini namanya bermain peran kakak semua. Ini merupakan teknik bermain peran, satu yang mengamati, satu melakukan, ya. Nanti satu mengomentari ya dengan satu yang lainnya kakak semua. Ya, kita lanjutkan. Sambil Kak Yohandre masih menulis. Baik kakak semua, kita sudah memberikan apa namanya kebebasan kepada kakak semua untuk memilih dari kelima gerakan ini tadi. Kemudian kita sudah menghitung denyut nadi di awal dan akhir dan ada peningkatan ternyata, ya. Dan itu ada peningkatan yang signifikan. Itu baru kita melakukan gerakan selama 1 menit. Ya bagaimana kira-kira kalau kita melakukan selama 30 menit, 1 jam tentu akan denyut akan lebih tinggi lagi. Dan ini ya sudah kita lakukan dengan kakak semua. Tadi sudah kita pilihkan. Sudah kita hitung denyut nadi tadi, sudah kita tulis di sana.
Apakah Kak Andre sudah selesai Kak memberikan komentar di kolom Kak Siono tadi? Sudah, Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah, kemudian sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi. Nah, ini Kak semua sudah kita lakukan umpan baliknya. Kemudian bagaimana cara kita melihat apakah latihanku sudah benar, ya? Apakah sudah betul sudah kita komentari bersama tadi. Kemudian adakah efek yang Kakak rasakan setelah melakukan? Kemudian efek tersebut mengindikasikan apa? Ya. Kemudian menurut Kakak semua apakah pengaruh denyut nadi Kakak sebelum dan setelah latihan? Ini mohon Kak Musmir, boleh Kak kasih komentar sebentar Kak? Kira-kira adakah efek yang Kakak lakukan tadi Kak Musmir? Kemudian Ya, efek tersebut, boleh Kak? Ya, terima kasih waktunya. Saya rasa efeknya jelas positif. Dari pertama kita belum melakukan gerakan apa-apa, setelah kita seluruh anggota tubuh kita bergerak, tentu mesin itu akan panas. Nah, tentu denyut nadinya akan bertambah. Jelas perubahannya signifikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada Kak Wiji, boleh Kak sedikit Kak komentari Kak? Bagaimana kira-kira yang telah kita lakukan ini Kak? Adakah efeknya? Kemudian bagaimana denyut nadi itu berpengaruh? Kak Wiji, boleh Kak sedikit Kak? Ya Kak, menurut saya tadi sangat mempengaruhi ya. Yang tadinya saya tadi tuh aslinya lagi nggak enak badan. Iya. Lagi kurang sehat. Kemudian setelah bergerak tadi, denyut nadinya tadi yang agak lemah, terus meningkat, kemudian keluar keringat, dan rasa agak pusingnya itu udah agak hilang. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Wiji dan Kak Musmir. Ya. Baik, kita lanjut Kakak semua. Nah, ini Kakak semua. Terima kasih sudah melakukan role play, artinya bermain peran. Kemudian sekarang kita analisis bersama proses pembelajarannya. Jadi Kakak semua, coba kita sama-sama nulis di link ya. Di link ini ada nanti pertanyaannya. Ya. Menurut Kakak semua, apakah aktivitas yang baru saja kita lakukan tadi, yang baru disuruh memilih gambar, kemudian disuruh melakukan gerakan, ada yang mengamati, kemudian Kakak sudah melakukan dengan baik. Apakah pembelajaran yang baru saja kita lakukan Kakak semua itu merupakan menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik? Kalau belum kenapa? Kalau sudah kenapa Kak? Mulai dari awal tadi saya sebagai fasilitator, anggap saya sebagai seorang guru, kemudian kakak semua sebagai muridnya. Tadi saya suruh kakak semua pilih gerakan yang disukai, kemudian silakan kakak lakukan, kemudian teman yang lain mengamati, kemudian bergantian melakukan tersebut. Apakah hal itu sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Apa belum? Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, kenapa Kak? Kemudian yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran yang tadi Kak? Apakah ada perbaikan yang harus diperbaiki? Ya, ini kita catat ya di link ini Kak, di linknya ini. Silakan nanti Kakak lihat di pesan ya, di fitur chatnya. Silakan diklik Kak. Kemudian silakan diklik, kemudian hasilnya akan seperti ini. Ya, karena Kak Musmir dan Kak Manzalmi tidak menggunakan laptop, nanti silakan Kak Manzalmi dan Kak Musmir memberikan tanggapannya dengan kata-kata biar nanti dibantukan untuk saya catatkan di sini. Nah, tampilnya akan seperti ini Kak. Ya, silakan diklik itu dan tampilnya akan seperti ini Kakak semua. Akan seperti ini Kakak semua, silakan diklik.
Kak Siono, Kak Yohandre, dan Kak Wiji. Nah, dia akan seperti ini, Kak. Dia akan seperti ini. Nah, ada Kak Heru di sana, yang nomor 1. Kak Wiji ada di... Nah, sudah mitik Kak Wiji, luar biasa. Kemudian ada Kak Yohandre di slide 3. Kemudian Kak Musmir di slide 1. Oke, Kak Musmir, silakan diaktifkan mikrofon Kak Musmir sambil memperhatikan Zoom, link Zoom. Kak Musmir memberikan komentar, Kak. Yang pertama, menurut Kakak Musmir, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang peserta didik? Apa belum, Kak? Kalau belum, kenapa? Kalau iya, kenapa, Kak? Boleh, Kak Musmir? Biar saya bantu ketikan. Ya, terima kasih. Menurut saya gambar tadi, praktek gambar tadi sudah menunjukkan pelajaran PJOK terhadap peserta didik, sudah berpihak pada peserta didik. Kenapa? Karena anak itu merasa bersemangat, dia melihat gerakan itu sangat berwarna-warni, dari seluruh anggota tubuh bisa bergerak. Jadi dia ada pilihan, tidak hanya pilihan 1, 2, dan 3. Saya rasa cukup singkat, terima kasih. Oke, lanjut nomor lagi, Kak. Nomor 2-nya. Nomor 2. Nah, Nomor ini 2 yang mana, apakah Kak? ada masukan, Kak? Ada masukan perbaikan? Apakah sudah cukup? Apa bagaimana, Kak? Nomor 2-nya, Kak, pertanyaannya, Kak. Kalau saya rasa untuk peserta didik, saya rasa sudah cukup lah. Sudah cukup. Baik, cukup baik, Kak, ya? Ya, cukup baik. Baik, kemudian Kak Manzalmi, boleh Kak Manzalmi dihidupkan mikrofonnya? Boleh komentari, Kak, biar saya bantu di sini. Kak Manzalmi. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat tadi proses belajar sudah mendekati kepada yang terpusat kepada anak didik. Karena anak-anak yang satu melakukan, yang lainnya mengamati. Begitu juga seterusnya sebaliknya. Yang satu mengamati, yang satu lagi melakukan. Jadi memang belajar itu sudah berpusat kepada anak didik gitu, Kak Trisno. Baik. Kemudian Kak Manzalmi yang kedua, Kak, apakah ada perbaikan, Kak? Apakah bagaimana masukan Kakak terhadap pembelajaran yang tadi? Tadi kita, Kak Uno tidak memakai, cuma kita meraba aja tadi. Kalau boleh mungkin ke anak-anak kita kasih stopwatch atau jam untuk melihat berapa denyut nadi sebelum dan sesudah. Jadi alat kayak Kak Uno, sarannya alat disediakan. Baik, Kak Manzalmi. Kemudian ada Kak Andre lagi sedang mengetik. Boleh Kak Andre teruskan ketikannya. Kemudian ada Kak Sono. Kemudian ada Kak Wiji. Ya. Sambil mengetik juga nggak apa-apa. Lanjutkan Kak Wiji. Ya. Boleh Kak Yohandre sudah selesai menulisnya. Boleh Kak Yohandre boleh memberikan komentar Kak Yohandre bagaimana pembelajaran kita pada sebelum tadi, ya kita anggap suatu pembelajaran, ya saya sebagai gurunya, kakak semua sebagai muridnya, ya kira-kira Kak Yohandre boleh Kak Yohandre yang nomor 1 dan nomor 2 itu bagaimana Kak Yohandre? Apakah sudah menggambarkan pembelajaran berpusat pada didik? Apa belum? Kalau belum kenapa? Kalau ya sudah kenapa? Silakan Kak Yohandre. Baiklah, izin kakak semua, Kak Trisno. Baik, silakan Kak Yohandre. Ya, untuk gerakan yang kita laksanakan tadi, menurut saya sudah cukup berpusat ke peserta didik. Karena di sini peserta didik bebaskan memilih gerakan yang dia suka gitu. Misalnya kalau peserta didik tidak bisa melakukan gerakan pertama, mungkin dia bisa melakukan gerakan kedua dan juga berikutnya gitu. Jadi di sini tidak ada kesulitan bagi peserta didik untuk memilih gerakannya.
karena di situ banyak pilihannya yang bisa dia lakukan gitu. Nah, untuk tambahannya mungkin sebagai alat-alat penunjang mungkin Kak, mungkin seperti jam atau stopwatch-nya untuk menghitung waktu detik denyut nadi tersebut Kak. Mungkin itu Kak Trisno. Ya baik, terima kasih Kak Yandre, luar biasa lagi. Kak Musmir juga luar biasa. Kemudian Kak Marzalmi. Boleh Kak Wiji komentarnya Kak? Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Kak Fasil. Di sini menurut saya dari aktivitas yang sudah dilakukan itu sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Karena di sini siswa diberikan kesempatan untuk memilih kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya, keinginannya. Kemudian Fasil juga telah memberikan media, yaitu berbentuk video yang sudah disiapkan dengan baik. Kemudian adanya kegiatan kolaborasi antar peserta didik, yaitu tadi ada praktek dan mengamati. Kemudian yang kedua, masukan untuk perbaikan pembelajaran, yaitu mungkin nanti anak diberikan kegiatan latihan yang lain dari di luar video tadi yang sudah ditampilkan sesuai dengan pengetahuan anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wiji, luar biasa. Boleh Kak Sihono, boleh berikan Kak tanggapannya Kak? Silakan Kak Sihono. Baik, terima kasih izin. Ya. Saya sudah menggambarkan karena peserta didik melakukan gerakan yang dipilih dengan dasar kesukaan. Jadi peserta didik bersemangat untuk melakukan gerakannya tanpa ragu. Dan untuk masukannya sudah sangat bagus dengan model pilihan gerakannya. Mungkin kedepannya lebih ditambah lagi, mungkin bisa lebih dari 5 agar peserta didik banyak pilihannya lagi. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Sono. Baik, boleh nampaknya ada Kak Heru. Boleh Kak Heru komentarnya Kak Heru, kira-kira apakah Kak Heru lagi sibuk atau bagaimana Kak Heru? Boleh komentarnya Kak Heru sedikit Kak Izin Heru? menjawab Kak Ono. Ini baru Siap, masuk nih Kak Ono. Enggak apa-apa Lagi Kak Heru, di lanjut aja Kak buku Heru. Ono, lagi ngurus berkas Kak Ono. Maaf Kak Ono ya, baru masuk Kak Ono. Ini baru sempat Mantap, makan Kak Kak Ono, Heru. baru lihat HP Kak Ono. Iya. Oke. Ini Kak Ono masuknya, ini kan baru masuk Kak Ono. Ini masuknya pertanyaan tentang apa Kak Ono? Ataupun masuknya tentang apa Nanti nih? apa namanya di sela-sela kesibukannya nanti dibuka link yang dikirimkan di apa namanya di fitur chat. Ini Kak Heru, kami tadi sudah melakukan ada gerakan 5 gerakan. Kami suruh pilih kepada kakak-kakak semua, sudah dipilihkan, kemudian sudah dilakukan sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan kemampuan kakak-kakak semua. Ya sudah dilakukan tadi juga, sudah dihitung denyut nadinya juga Kak Heru. Nah, yang seperti itu tadi, rangkaian gerakan yang disuruh milih, kemudian ketika Kak Suhono melakukan, Kak Yohandre memperhatikan, dan ketika Kak Yohandre melakukan, Kak Siono mengamati. Nah, gerakan serangkaian kegiatan tadi Kak Heru, nah, itu dipertanyakan kira-kira sudah menggambarkan tidak pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Kak Heru. Nah, seperti itu. Kalau kakak-kakak yang lain, Kak Heru sudah dengar tadi, sudah menggambarkan pembelajaran, bahwasanya pembelajaran yang baru diberikan tadi itu berpusat pada peserta didik. Kenapa? Peserta didik diberikan kebebasan, peserta didik diberikan melakukan gerakan sesuai dengan kemampuan dan suka dengan kerelaan mereka, sehingga tidak ada keterpaksaan, sehingga mereka menikmati gerakan-gerakan yang mereka lakukan tersebut. Oke Kak Ono. Boleh nyusul aja Kak Ono ya. Boleh nyusul Kak Ono atau gimana? Boleh. Nah, soalnya, boleh Keru, boleh. Ya Kak Ono, soalnya nggak pegang laptop juga Kak Ono. Ini baterai juga udah lemah Kak Ono. Ini lagi. Oke, siap Keru, siap memantau Keru ya, sukses terus.
Amin, pengurusan amin. berkas PPG-nya ke RU, ya kalau bisa PPG lanjut, PKG tidak berhenti ke RU. Insya Allah kita akan saling bantu supaya kakak yang sedang Kak Kurnia juga lagi mengurus berkas di Muko-Muko juga ke RU. Ya, ya, Berkas Kak. PPG Tadi mudah-mudahan ketemu. sukses ya untuk kakak-kakak yang di pemanggilan Amin. PPG ini. Kita lanjut ya. Kakak-kakak Pokoknya semua. lanjut terus, Kak Ono. Pokoknya lanjut Siap, terus. Heru. Jangan sampai lemah. Lanjut terus. Ya, Gaspol. pantang mundur ke RU ya. Baik kakak semua, kita lanjutkan materi kita. Kita selesaikan sudah tadi, ya. Sudah kita lakukan role play-nya. Kemudian kakak semua. Nah ini kakak semua, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, Student Center Learning, ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah ini kakak semua, ada peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian yang peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Artinya kakak semua, ketika ada saran dari siswa, ada kritik dari siswa yang kira-kira itu membangun pembelajaran kita lebih aktif, lebih kondusif, lebih dinikmati, kita terima kakak. Nggak apa-apa. Misalnya, Pak, kita hari ini permainan seperti ini, Kak. Pak, seperti itu kan. Kalau memang usulan mereka memberikan gagasan yang baik, dan mereka menikmati yang mereka usulkan, nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kita masih zaman dahulu, semua pembelajaran itu kita yang atur. Semua gerakan itu kita yang atur. Dan gerakan yang siswa lakukan itu harus betul seperti yang kita tunjukkan. Nah, tidak kakak semua. Dan untuk semakin ke depannya kita pembelajaran ini, siswa tersebut kita kita ajak sebagai rekan kerja kakak semua, bukan lagi seorang yang di bawah kita di atas ya kakak semua. Kemudian ini mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Ini peran guru. Kemudian peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan dan proses materi pembelajaran. Nah, boleh kita tanya dengan peserta didik kita, bagaimana penilaian di akhir, apa kalian maunya seperti apa, seperti itu. Boleh sesekali kita tanyakan dengan peserta didik. Siapa tahu mereka punya gagasan, punya usulan yang lebih dinikmati oleh kawan-kawan mereka. Kemudian merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Nah, ini kita. Kemudian peran peserta didik mengkaji kompetensi strategi pelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nah, boleh kita tawarkan gimana anak-anak semua kalau hari ini kita jalan santai, ya kan? Boleh. Boleh Eko Pak, ya kan? Kita jalan santainya lebih agak jauh sedikit biar ibaratnya mesin kita, fisik kita lebih terlatih. Nggak apa-apa. Nah, kita boleh kita tawarkan kepada peserta didik kita. Kemudian peran guru yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses untuk memanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Ya, membuat peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran diikutinya. Nah, kemudian mengidentifikasi peran guru dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang dapat diukur. Kemudian peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ini kakak, dalam SCL, ya, Student Center Learning, pembelajaran yang berpusat peserta didik, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atau kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Artinya kakak semua, setelah kita memberikan materi kepada anak peserta didik kita boleh berikan kepada mereka kebebasan, silakan lihat YouTube, silakan lihat TikTok, gerakan-gerakan yang kita berikan tadi, sehingga mereka punya banyak banyak
materi-materi yang mereka lihat di luar kita kakak semua. Artinya ketika anak-anak didik kita selesai belajar, boleh kita usulkan kepada mereka, boleh melakukan kegiatan itu di luar jam pelajaran sekolah, baik di rumah, di lingkungan, dan silakan lihat materi-materinya di media sosial, ya, karena materi itu bukan hanya dari kita satu-satunya sumber belajar kakak semua. Kemudian ini kakak semua, ada jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran, kira-kira kakak-kakak semua, ya, dari ketujuh ini kakak semua, dari ketujuh ini jenis-jenis pembelajaran student center learning, ya, ada small group diskusi, ada diskusi kelompok, ada role play seperti tadi kita laksanakan, ya, dan simulasi, ada yang menjadi penilai, ada yang menjadi melakukan, kemudian discovery learning, kemudian self-based learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, dan project-based learning. Kira-kira kakak semua, ya, dari ketujuh ini, apa yang pernah kakak semua berikan kepada peserta didik kita? Ya, boleh kakak semua dibuka fitur chatnya. Dia dibuka fitur chatnya, kira-kira dari 1 sampai 9 ini kakak semua, hal-hal yang kakak berikan kepada peserta didik di sekolah apa kira-kira kak? Boleh dilihat dulu, ya. Boleh dilihat dulu, ya. Yang pertama ada diskusi kelompok kecil, kemudian yang kedua bermain peran dan simulasi, kemudian yang ketiga pembelajaran penemuan, pembelajaran mandiri, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis proyek. Boleh kakak semua diperhatikan kira-kira dari ketujuh ini mana yang pernah kakak berikan di sekolah? Ya, silakan tulis di kolom chat, nanti kita bahas bersama-sama kakak semua. Boleh kakak semua buka fitur chatnya, kemudian Kak Manzalmi mungkin menggunakan HP, diperhatikan ini kak, kira-kira ini merupakan 9 bentuk student center learning, ya. Kira-kira kakak-kakak semua pernah memberikan yang mana kak? Nah, oke, silakan diketik di di kolom chat kak ya. Baik kakak semua, di kolom chat sudah saya sharekan bahasa Indonesianya atau juga arti dari ke-9-nya ini. Yang pertama itu small group discussion, diskusi kelompok kecil. Pernah nggak kita berikan di sekolah kita itu, kita berikan berkelompok, misalnya main kucing-kucingan berkelompok, passing berkelompok, misalnya seperti itu. Pernah nggak kita berikan? Kalau pernah, silakan diklik di kolom chatnya. Kemudian yang kedua, role play dan simulation. Nah, seperti kita berikan tadi kakak semua, ya bermain peran dia. Ada yang penilai, ada yang melakukan. Pernah nggak kita berikan seperti itu di sekolah? Ya kalau sudah, kita chatkan di grup. Kalau belum, ya tidak usah, hari ini kita belajar. Kemudian yang ketiga, discovery learning. Ya, itu pembelajaran penemuan. Pernah nggak kita berikan kepada mereka. Kemudian yang keempat, pembelajaran mandiri, self direction learning, ya. Apakah pernah kita berikan mereka tugas, pokoknya ini bola, ya, diskusikan dalam kelompok kecil, nanti praktekkan seperti itu. Pernahkah kita berikan itu? Kemudian pembelajaran kooperatif, kemudian pembelajaran berbasis masalah, kemudian pembelajaran berbasis kolaboratif, kemudian pembelajaran berbasis proyek. Nah, silakan kakak semua, nanti akan kita bahas bersama.
Baik kakak semua, boleh Kak Siono, kira-kira yang pernah diberikan kepada peserta didik di sekolah Kak, yang mana aja Kak Siono? Baik Kak Tresno, saya rasa yang pernah yaitu pada small group diskusi kelompok kecil. Oke. Contohnya seperti pada materi sepak bola, kami memberikan kelompok untuk berdiskusi melakukan gerakan, contohnya yang kelompok 1 melakukan gerakan menyundul bola, di kelompok 2 melakukan gerakan passing, kelompok 3 melakukan gerakan shooting. Seperti itu Kak Tresno. Baik, terima kasih Kak Siono. Boleh kakak yang lain kasih aplaus dulu untuk Kak Siono. Bahwasanya di sekolah Kak Siono pernah memberikan di bagian ke-1. Boleh dimatikan dulu. Ya baik. Boleh Kak Yohandre? Boleh Kak sedikit Kak Yohandre? Baiklah, izin Kak Tresno ke semua. Di sini saya pernah melakukan pembelajaran di sekolah itu diskusi kelompok kecil. Yang mana di sini dalam materi gerak, di situ kami menjelaskan tentang materi lokomotor dan non-lokomotor gitu. Di suatu sisi kelompok 1 melakukan gerakan lokomotor dan kelompok berikutnya menggunakan gerakan non-lokomotor. Jadi di sini dibuat kelompok-kelompok yang terbagi sama rata, dan di situ anak-anak mempraktekkan gerakan lakukannya. Mungkin itu Kak Trisno. Baik, luar biasa Kak Andre juga pernah melakukan small group discussion. Boleh Kak Wiji? Sebenarnya sih bingung, soalnya kan guru TK. Kalau saya sih lebih tapi saya kalau di sekolah saya lebih ke PJBL-nya karena anak-anak selalu menghasilkan karya. Tapi kalau harus di pembelajaran PJOK, saya rasa kalau di PJBL sih agak sulit ya karena dia nanti menghasilkan karya. Kecuali kalau dia berkelompok, karyanya itu mungkin lebih ke membuat senam variasi mungkin ya. Kalau pemikiran saya sih. Kemudian nanti hasil karyanya ya membuat senam kreasi anak-anak tersebut gitu. Tapi kan kalau di TK nggak mungkin. Kemudian kalau di pembelajaran PJOK ya mungkin lebih ke belajar kelompok gitu, diskusi atau membuat kelompok kecil. Terima kasih Kak. Iya, baik Kak Wiji, luar biasa. Walaupun TK tetap harus ada kekompakan atau juga masih berpusat bahasa didik. Boleh Kak Manzalmi dikit Kak? Boleh Kak Manzalmi kira-kira di sekolah Kak Manzalmi yang udah senior ini, kira-kira apa saja sudah dilakukan supaya berpusat pada bahasa didik Kak Manzalmi? Ya, terima kasih Kak Ono dan Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kalau untuk SD itu yang cukup bagus untuk metodenya yaitu yang nomor 1 itu yaitu berkelompok seperti permainan menjala ikan. Jadi selama ini kita kurang untuk melakukan pemanasan itu menggunakan metode yaitu sebuah permainan tradisional yang
yang sering dilakukan anak-anak di luar sekolah. Di luar sekolah kita masukkan ke sekolah, kita tanya anak-anak, permainan apa yang sering kamu lakukan setelah pulang sekolah. Kemudian yang simulasi itu juga cocok juga, nomor 2 itu. Satu melakukan, yang lainnya mengamati. Jadi anak-anak itu bergilir dan merasakan yang melakukan, kemudian memberi tanggapannya. Mungkin itu saja dulu Kak Ono. Yang jelas untuk kalau SD itu kita harus banyak melakukan pemanasan atau pembelajaran untuk suatu permulaan pembelajaran, yaitu menggunakan permainan tradisional yang ada di tempat itu. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Manzalmi, memang betul ya, bahwasanya apalagi anak SD yang hobi bermain ya, tentu tidak dengan materi-materi yang berat. Mereka ingin senang-senang, mereka ingin bergembira di tengah lapangan, tapi mereka sehat seperti itu. Bukan hanya senang, tapi mereka juga sehat, bisa mereka menikmati dan mereka merindui pembelajaran PJOK ini. Boleh terakhir Kak Musmir, boleh Kak Musmir, dari jenis-jenis ini Kak, kira-kira kakak yang udah berpengalaman PJOK ini Kak? Jangan berpengalaman Kak. Ya, baik, sedikit pandangan, izin semuanya. Jadi Oke, kalau baik, menurut saya itu kurang lebih itu nomor 1 dengan nomor 2 itu hampir sama Kak. Pernah dan bahkan sering kita lakukan. Anak-anak juga tertarik, semangat ya. Kemudian jujur, ini saya rasa kita harus jujur Pak. Di poin nomor 4 ini saya sendiri pernah melaksanakan. Itu kadang-kadang sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Contohnya saat kita sedang sibuk sekali di kantor, tetapi tetap dalam pengawasan. Nah, kita memberikan apa namanya tanggung jawab kepada ketua kelas atau salah satu di antara kelas itu yang benar-benar ditakuti kawannya. Nah, kita beri mandat kepada salah seorang anak untuk benar-benar mengontrol kawan-kawannya sesuai dengan petunjuk yang sudah kita berikan. Jadi kurang lebih nomor 1, nomor 2 tuh sudah pernah kita laksanakan, bahkan sering kita laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Musmir, terima kasih kakak semua. Ya, hal inilah Kak yang harus kita terus rutinkan ya, kegiatan-kegiatan kita di rumah sekolah agar pembelajaran PJOK itu betul-betul menyentuh anak-anak kita, menyentuh peserta didik kita. Jangan sampai seluruh kegiatannya kita yang atur, pemanasannya kita yang atur, gerakannya kita yang perlihatkan, jangan Kak. Artinya sekali kita perintahkan anak-anak kita sesuai dengan absen misalkan. Hari ini Budi yang kasih pemanasan. Nah, boleh gerakan Budi yang berikan. Terserah Budi lah, yang jelas anak-anak melakukan peregangan dan pemanasan. Kemudian besoknya lagi ini misalnya kan Alek misalkan yang melakukan pemanasan ke depan sebagai pemimpin. Nah, itu juga merupakan Kak, berpusat peserta didik sehingga peserta didik bisa menghafal itu, kemudian bisa menjadi pemimpin bagi kawan-kawannya. Boleh nanti kita praktekkan, yang sudah kita lanjutkan, kita pertahankan, kita perbaiki, yang belum ya kita mulai beransur-ansur pembelajaran PJOK di sekolah itu kita libatkan betul peserta didik. Nah, jangan sampai seluruh gerakan itu kita yang atur dan seluruh pembelajarannya kita juga yang komandoi. Ketika ada usulan-usulan, kemudian ketika ada tawaran-tawaran dari peserta didik, ya kalau memang itu merupakan masih masuk akal, ya kita terima. Nah, kecuali dia bilang, Pak, nggak usah saja belajar. Nah, itu usulan yang kira-kira yang tidak masuk akal. Tapi kalau dia bilang, permainannya seperti ini, Pak. Seperti Kak Manzalmi tadi bilang, kira-kira permainan apa yang ada di desa kalian, yang ada di tempat kalian yang kira bisa kita bawakan ke sekolah. Dia usulkan nanti. Itu bisa kita terapkan di pembelajaran PJOK kita sebelum pelaksanaan materi yang akan kita berikan. Baik kakak semua, nah, ini memahami karakteristik dan minat anak ya. Ini merupakan ada jasmani, kemudian sosial, emosional dan mental. Ini merupakan aspek-aspek yang harus kita kenali di diri anak kita masing-masing Kak. Ya. Kemudian ada yang PAUD ya Kak, seperti Kak Wiji, ya ini di PAUD Kak. Ya ini juga ada di SD,
kemudian SMP, kemudian ada juga yang SMA. Nah, seperti Kak Eru sudah tingkat atas, ya. Kemudian Kak Manzalmi tadi mungkin di tingkat menengah ya. Kemudian Kak Musmir mungkin di SD ya Kak Musmir ya. Ya, kemudian ada di PAUD kayak gitu nih. Ya, ini merupakan semuanya Kak ada. Jasmani, sosial, emosional, dan mental ini Kak harus terus kita latih kepada anak peserta didik kita masing-masing. Mau tingkat apapun semua ini ada. Keempatnya ini. Dalam pembelajaran PJOK lengkap Kak. Ya, kita latih mereka dari fisiknya, jasmani. Kemudian sosialnya mereka kerjasama. Satu tim bermain bola, seperti itu. Mereka akan kerjasama. Kemudian emosional. Ya, kapan mereka kalah, kita terapkan kepada anak bahwasanya kalah menang dalam permainan itu biasa saja. Menang bonus, kalau kalah ya sudah biasa. Sehingga anak kita tidak lagi emosional. Kalah berantam, kalah harus duel. Jangan. Ya, ini harus kita terapkan dengan anak kita. Bahwasanya seluruh perlombaan-perlombaan, di sini kita latih mulai dari tingkat PAUD, SD, menengah ke atas, sehingga ketika mereka besar, mereka main di desa mereka masing-masing, tentu tidak lagi terjadi keributan. Dan kita miris Kak, kalau ada ya anak-anak kita yang lagi pendidikan, lagi kuliah, kemudian sudah berpendidikan, kemudian dia bermain, masih menggunakan emosional, berarti ada yang salah. Ya, entah. Saya rasa kita sebagai guru PJOK dari tingkat PAUD, SD, menengah atas sudah memberikan ini semua. Ya, bahwasanya tahan emosi ketika bermain, kalau siap kalah harus siap juga menang. Kalau siap menang harus juga siap kalah. Kemudian mental Kak. Mental artinya jangan sampai anak-anak kita ketika hebat di tempat kita saja seperti itu. Nah, kalau tempat lain mulai mereka nggak berani bersaing. Nah, ini kita terapkan juga Kak. Ya, seperti kemarin Kak Manzalmi, Kak Musmir ada O2SN, artinya mereka mentalnya kuat. Ya, mental sudah kuat, kapan berhadapan dengan sekolah lain mereka bisa bersaing seperti itu. Kapan mereka kalah, ya kita emosionalnya kita tata. Jangan emosional, sabar, ya terima dengan apa adanya seperti itu Kak. Sosial, ya mereka bisa kerjasama dengan orang-orang luar, mereka bisa bekerjasama dengan desa, tempat mereka tinggal dan segala macamnya. Nah, ini Kak, ya Nah, ini Kak, untuk jasmani, ya tentu kegiatan-kegiatannya mungkin berjalan, berlari, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini merupakan artinya ke bidangnya itu jasmani. Kemudian sosial Kak, anak-anak pada usia ini dimulai mengembangkan rasa percaya diri, kemudian belajar untuk memahami perasaan orang lain. Nah, ini tadi Kak, sosial, kemudian belajar bergaul dengan teman sebaya mereka. Kemudian emosional, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya dan dapat mempengaruhi emosional mereka. Nah, ini tugas kita Kak, supaya mereka bisa menguasai emosionalnya. Kemudian mental, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini ya untuk jasmani, ya untuk umur anak 0 sampai 4 tahun, saya rasa masih jasmani terus yang kita latih, ya. Kemudian umur 5 sampai 6 tahun mereka sudah mulai bersosial, ya Kak ya. Ya, ini tingkat-tingkat PAUD ini, saya rasa Kak Wiji terlihat di sana nanti dia udah mulai bergaul dengan teman sebayanya yang biasa cuma di rumah bertemu dengan ibu dan ayahnya saja, kakak dan adiknya saja. 5-6 tahun mulai mereka bertemu dengan orang-orang luar. Kemudian ini sampai 6 sampai 12 tahun, saya rasa ini tingkat SD, ya tingkat SD mulai mereka memiliki emosional. Ya, mungkin mereka mulai nampak berantam, kemudian marah-marahan seperti itu kakak semua, ya. Kemudian mental juga 6 sampai 12 tahun sudah mulai terlatih, terlihat di sana. Nanti kita adakan perlombaan di sekolah, kelas meeting segala macam, terlihat mentalnya di sana. Nah, ini Kak, mari kita diskusi, ya. Yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran.
Nah ini Kak, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ya, student center learning mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pelajaran pusat pada peserta didik. Kira-kira kakak semua, ya karena kita diperintahkan untuk diskusi Kak, ya boleh tulis di kolom chat, ya boleh Kak Wiji, kemudian Kak Yohandre, Kak Siono, ya Kak Heru juga kalau nggak terlalu sibuk dengan Kak Kurnia, boleh Kak diklik di kolom chat kira-kira apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik seperti tadi, anak kita umur berapa, kira-kira mereka sudah matangnya di mana, apakah mereka sedang tingkat emosionalnya tinggi seperti itu. Apa kira-kira Kak pentingnya kita mengetahui karakteristik peserta didik kita. Kemudian kemampuan juga, ya kita apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik baik dari sisi jasmani, sisi sosial, sisi emosional maupun sisi mental. Nah, boleh Kak klik di kolom chat, ya, karena Kak Musmir dan Kak Manzalmi tidak menggunakan laptop, ya, sehingga tidak bisa mengetik di chat. Kira-kira Kak Manzalmi bisa nggak ngetik di fitur chat Kak? Nggak bisa atau kau no? Oh nggak bisa Kak ya? Komen aja nanti kau no. Apa Kak? Komen Kami aja. komen aja, Oke, siap. Kami beri pandangan aja. Komen bagian ini Kak Musmir dan Kak Manzalmi ya. Nah, boleh yang lain kakak semua di komen di kolom chat boleh diklik atau diketik Kak. Ya Kak ya, silakan Kak. Sehat wah. Dari Jambi ke Bengkulu terus ke SP9. Baik Kak Musmir dulu ya. Saya rasa Kak Musmir boleh dulu Kak. Kira-kira ini Kak apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik Kak? Boleh Kak, silakan Kak. Ya, terima kasih waktunya Pak semuanya. Mohon izin. Jadi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik. Karakter artinya karakter itu bawaan dia dari lahir. Jadi sangat penting kita sebagai pendidik mengetahui daripada karakter anak. Misalkan dari 30 orang semuanya harus kita ketahui. Kenapa? Karena di sana kita akan tahu bahwa mungkin anak ini mempunyai sifat emosionalnya terlalu tinggi. Pertama, yang kedua barangkali dia punya sifat yang lain-lainnya. Nah, dalam pelajaran PJOK kita akan bisa memilah-milah. Jadi kita tahu si A begini, si B begini. Itu sudah dalam pikiran seorang guru olahraga. Itu sangat penting untuk mengetahui karakter anak didik. Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik? Ya cara mengakomodasinya kita harus benar-benar tahu pada titik kelemahannya dan titik kelebihannya pada saat kita mempraktekkan materi pelajaran PJOK, baik itu secara teori maupun secara praktek di lapangan. Saya rasa itu secara singkat Kak, semuanya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Kak Musmir ya. Kalau bisa memang berapa anak yang kita ajarkan ya minimal ya tahu kita bagaimana sikap dan karakteristiknya dari rumah. Apakah anak ini sukanya diajak lembut, apakah anak ini harus dibujuk seperti itu. Boleh Kak Manzalmi ya, dari dua pertanyaan ini Kak Manzalmi, kira-kira
berbagi kita bagaimana kita pentingnya untuk menjadi guru yang bisa mengatur karakteristik. Boleh Kak Manzalmi? Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk mengetahui Nampaknya Kak Manzalmi lagi ada tamu. karakteristik anak itu betul sekali. Sebelum kita mengajar PJOK, terutama ini kalau SD khususnya kelas 1 nih Kak Ono. Yang pertama itu kendalanya kadang-kadang anak cukup umur dari PAUD itu udah dipaksakan masuk TK. Jadi agak bingung kita untuk menentukan karakteristik anak itu. Sedangkan untuk belajar itu kita harus tahu keadaan kondisi fisik anak tersebut. Jangan salah, kita kadang-kadang anak yang belum cukup umur kita paksa sama dengan anak yang sudah cukup umur untuk menerima suatu pembelajaran PJOK. Bagaimana yang cara mengakomodasi? Caranya itu yaitu kadang-kadang kekuatan atau apa itu namanya, masalah kondisi anak perempuan dan anak laki-laki itu kan berbeda kekuatannya. Kalau anak laki-laki itu kadang-kadang jam olahraga itu tidak cukup. Terpaksa dia jam istirahat, dia itu minta bola juga. Jadi kelebihan dia untuk bergerak itu ada lebihnya, beda dengan yang perempuan tadi. Jadi itu salah satunya untuk mengelompokkan anak dalam kita proses belajar mengajar Kak Ono. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, luar biasa Kak Manzalmi. Ya luar biasa, artinya kita harus mengatur juga apalagi di tingkat mungkin ya berat, mungkin ya bagian-bagian bawah Kak Wiji, Kak Masumi di SSD, yang sampai anak yang belum kira-kira tulangnya belum kuat, ada suruh main sepak bola, sudah patah kakinya kan. Mungkin itu menurut Kak Manzalmi, artinya sesuaikan dengan karakteristik anak ini belum bisa diajak lompat tinggi misal. Kita suruh lompat tinggi. Ya, nanti patah-patah semua badannya, artinya sakit-sakit semua, cedera ya kan. Jadi cocokkan ini anak ini masihnya bisa main lempar tangkap aja kan, lempar tangkap artinya tidak terlalu yang permainan yang tidak bersentuhan fisik. Ya, karena anak ini masih lemah, artinya mereka punya jarak tertentu, memberikan umpan bola saja sehingga tidak ada benturan fisik, sehingga aman saja fisik mereka. Mungkin luar biasa Kak Manzalmi, ya ini bukan pelajaran kita bersama, bahwasanya ada anak yang sudah bisa disuruh main bola, ada anak yang sudah bisa disuruh lompat tinggi, lompat jauh, dan anak yang masih diberikan tanpa sentuhan fisik, artinya tidak bergesekan dengan fisik kawan-kawannya. Mungkin dengan senam, lari, seperti itu. Ya, boleh Kak Wiji? Karena ini Kak Wiji merupakan salah satunya guru yang tingkat PAUD, ya mengurus anak olahraga tapi mereka masih kecil-kecil. Boleh Kak Wiji? Pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, yaitu agar guru itu bisa membuat kegiatan, merancang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau bisa mengidentifikasi dulu, mengelompokkan mana yang anak ini yang sudah Kakak jelaskan tadi kan, yang mampu dan tidak mampu. Jadi guru harus bisa memfasilitasi itu. Nah, jadi tujuannya apa? Jadi program pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Nah, bagaimana mengakomodasinya? Yaitu tadi guru merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya di situ kan, jadi guru sudah menyiapkan berdiferensiasinya melalui konten, kemudian nanti melalui proses, kemudian nanti bisa juga menghasilkan suatu produk seperti itu, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Mariani, luar biasa sekali ya. Kita lanjutkan Kak ya. Nanti karena kita mengingat waktu juga, jangan sampai terlalu lama kita selesainya, nanti kakak semua waktunya tersita lebih banyak lagi.
Nah ini Kak pembelajaran 3 kita Kak, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah ini Kak diferensiasi ya seperti kita bahas sebelumnya merupakan sesuai dengan karakteristik anak masing-masing Kak. Ya. Nah, ini Kak ada kata pakar ini Tomlinson. Ya pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan pelajar individu murid. Nah ini Kak seperti kita bahas sebentar tadi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik anak? Ini gunanya Kak, agar bisa kita melakukan usaha kita itu menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan pelajar individu murid. Nah, seperti Kak Wiji bilang tadi, supaya kita bisa menyesuaikan kontennya. Oh ini anak bisanya kontennya hanya di tingkat senam, tingkat lari seperti itu. Kata Kak Manzalmi juga tadi, kalau anak-anak yang belum bisa disuruh lari sprint kencang misalnya, atau juga suruh maraton agak 5 kilo pada dia masih SD kelas 1, ya pingsanlah anak itu. Nah ini Kak pentingnya kita sebagai guru tahu karakteristik anak, ya artinya kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan atau juga berdiferensiasi. Nah ini ada diferensiasi konten seperti Kak Wiji baru saja bilang tadi, ya. Kita sesuaikan materi-materinya dengan karakteristik anak. Nah, ini ada anak yang beratnya misalkan di tingkat SMP atau tingkat SMA, yang beratnya lebih obesitas lah. Nggak mungkin kita suruh dia sprint, kan? Nah, bisa jatuh dia, ya bisa terjungkir. Mungkin yang badan-badannya besar mungkin kita suruh, ya mungkin pelajaran-pelajaran yang mungkin tolak peluru, yang tidak terlalu menggunakan kecepatan seperti itu, hanya menggunakan kekuatan. Nah, kemudian ada diferensiasi proses Kak semua, ya menunjukkan pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka berlatih dan memahami isi konten. Nah, ini ada anak yang mungkin ketika bermain poli misalkan, yang tinggi mungkin bisa mereka untuk melakukan smash, ya, karena mereka tinggi. Nah, yang merendah mungkin prosesnya mungkin tidak dengan lompatan seperti itu semuanya. Kemudian ada diferensiasi produk, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah ini setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Jadi adakah kendala yang Kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK? Nanti ini Kak, pertanyaan-pertanyaan ini ada di LMS Kak. Ya, kira-kira ada enggak kendala atau rintangan ketika kita mau melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan karakteristik siswa, apakah kendalanya? Kemudian gagasan baru apa yang kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi dalam pembelajaran? Artinya Kak, gagasan apa atau usul strategi-strategi baru apa yang bisa kita laksanakan ketika mau melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak itu masing-masing Kak. Ini pertanyaan ini Kak ada di LMS. Ya, jadi nanti setelah ini atau malam nanti setelah santai, silakan dibuka Kak, ada tugas berarti di LMS-nya Kak. Nah, ini Kak, saya rasa pembelajaran kita sudah hampir 83 menit. Ada sekitar 7 menit lagi ya Kak semua. Ya, di sini kita gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, ini Kak, pada akhir sesi kita hari ini ya, tentu kita sudah memahami konsep pembelajaran PJOK berpeserta didik. Kemudian kita sudah memahami peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani tadi, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menganalisis tadi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Artinya pembelajaran PJOK sesuai dengan kebutuhan siswa itu masing-masing. Saya rasa Kak, berakhir pertemuan kita pada tatap keempat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami bagaimana kita mengajar PJOK ini
berpusat pada peserta didik. Artinya kita sentuh betul yang sampai anak-anak kita ketika pelajaran PJOK ada yang tidak berkeringat atau juga ada yang tidak senang, ada yang ketinggalan informasi, ada yang ketinggalan gerakan. Artinya semuanya kita kita fasilitasi. Baik yang mungkin nggak suka bola kaki, kita kasih permainan yang lain. Nah, seperti kata Kak Manzalmi tadi, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nanti Kak ada materinya, namanya persetaraan gender. Ya, nanti ada materinya. Ya, artinya sebelum materi itu sampai, kita aja sudah mengetahui bahwasanya guru PJOK itu harus jangan sampai memilah-milah. Oh, matang laki-laki yang mau membola, kita yang membola aja kita urus. Yang perempuan kita suruh kantin, suruh ke perpustakaan, suruh bersih-bersih, beres-beres. Jangan Kak. Mudah-mudahan setelah PKG ini berjalan, selesai, artinya semua siswa kita, apapun bentuknya, apapun kemampuan jasmaninya, kita fasilitasi. Kita berikan mereka gerakan, kita berikan kita pelajaran sehingga semuanya senang. Ya, sehingga semua senang, semua berkeringat, sehingga semuanya bisa menikmati pelajaran PJOK yang kita berikan. Boleh Kak, berikan aplaus untuk kita semua pada hari ini, luar biasa. Kakak-kakak semua semangat, kemudian kakak-kakak semua serius, kemudian aktif, kemudian banyak inovatif, kreatif yang kakak berikan pada pertemuan Tatak Maya 4 ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya Kak, kalau nggak salah itu tanggal 21, ya insya Allah kita akan gunakan waktu malam hari Kak. Karena hari ini ada praktek tadi, karena malam takutnya tidak terlihat Kak. Jadi mohon maaf kakak semua yang waktunya tersita, kegiatan sore hari ini tertunda. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita tidak lagi mengganggu jam siang. Kita gunakan jam malam saja kakak semua. Boleh Kak Yohandre, foto dulu kita Kak. Foto dulu ya. Bahwasanya pertemuan keempat ini berjalan. Abo, selamat datang Kak Kurnia. Aman-aman saja kan? Silakan hidup kamera itu. Baru sampai Kak. Boleh Kak Kurnia, nggak apa-apa Kak Kurnia. Boleh, silakan Kak semua. Hidupkan kamera, kita foto dulu. Oke, silakan siap-siap, kita akan lakukan pengambilan gambar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip Pak. Oke, terima kasih kakak semua. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah disampaikan. Kemudian mohon maaf atas kesalahan yang disampaikan dan juga kekeliruan. Terima kasih atas kerjasamanya kakak semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kakak semua sehat-sehat saja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.